Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Eva. Nama saya Dimas. Ya, kami berdua sepasang suami istri ya. Yeah. Kita nikah tanggal berapa? 10 November 2019. Iya, jadi udah sekitar 5 bulanan ya kita menikah. Oke, insya Allah kita di sini mau berbagi tentang perjalanan pernikahan kita dari proses awalnya, tapi nggak detail-detail banget sih. Pokoknya lebih dirangkum aja sampai akhirnya kita bisa nikah, gitu ya. Gimana awal mulanya sebelum kamu ngelamar aku? Ya, jadi kita ini sebenarnya udah kenal satu sama lain. Hanya saja kita nggak tegur sapa. Jadi masalah apa ya, kayak ada orang kayak punya masalah aja. Jadi dulu gua gitu kalau bahasa gaulnya. Jadi nggak tegur sapa sama sekali. Kita kan sekedar kenal namanya aja dan kenal orangnya aja. Ya, di komunitas kita yang komunitas dakwah antar sekolah saat itu. Ya, jadi itu awal mula pertemuannya gitu sampai akhirnya pas lulus SMA dan SMK itu kan kamu kerja ya, aku juga kerja, terus akhirnya kita ketemu, terus kita saling apa ya, untuk menuju dakwah itu kita ya saling bertukar pikiran kayak gitu satu sama lain. Tapi waktu itu emang bener-bener walaupun satu forum kita tuh ya cuman bicara sekedarnya, ketika udah selesai ya kita pulang masing-masing ke rumah kita masing-masing gitu. Terus sampai akhirnya Mas mau serius ya, waktu itu mau serius sama Eva gitu. Terus dan luar biasanya to the point gitu, jadi lewat perantara. Waktu itu lewat perantara teman ya, kebetulan banget itu temen kita perantara itu temannya Mas Dimas ketika sedang apa ya, kuliah ya. Nah, sedangkan itu temen saya ketika saya kerja gitu, waktu itu kerja ngajar di salah satu SDIT di Jakarta. Nah, ketika kita udah langsung apa namanya melalui proses itu mengatakan, nah tapi di situ tuh masya Allahnya aku istiqoroh dan ternyata aku dapet beasiswa gitu untuk ngejar belajar Al-Quran gitu, belajar Al-Quran tahfiz gitu selama 1 tahun lebih lah gitu, 1 tahunan ya, 1 tahunan di salah satu pondok juga di Jakarta. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya labil, tapi akhirnya kita bisa bertahan ya. Maksudnya gimana ya, aku juga bingung juga sih, karena ketika pas lagi aku 1 tahun itu benar-benar gak ada kontak sama si masnya. Ya, jadi intinya saya itu menunggu selama setahun kabar dari istri saya. Jadi dia ikut pesantren mungkin di daerah Jakarta Timur, di Condet khususnya. Jadi saya menunggu selama 1 tahun, baru selanjutnya saya benar-benar menyatakan keseriusan saya melalui perantara, lalu datang ke orang tuanya. Iya, jadi hingga akhirnya sampailah kita pada proses-proses selanjutnya hingga akhirnya kita menikah di tanggal 10 November 2019. Dan kita ada tips nih buat para single yang ada di rumah, khususnya di bulan berkah ini. Yang pertama, kita ngapain aja sih sebaiknya saat di bulan puasa ini bagi single yang ada di rumah? Ya, jadi pertama itu kita bisa banyakin tilawah Al-Quran, karena imam-imam ketika zaman dulu ya, itu mereka itu tiada hari tanpa Al-Quran itu ketika Ramadan. Jadi harinya Al-Quran, karena di Ramadan itu tempat ketika Al-Quran itu turun ke muka bumi. Terus apa lagi, Mas? Yang kedua, teman-teman bisa yang namanya berzikir atau bertasbih. Jadi ketika teman-teman ada kegiatan, bukan hanya pas lagi sholat aja bukan, atau pas lagi baca Quran aja bukan, tapi saat teman-teman lagi duduk, teman-teman lagi tidur, teman-teman lagi ngabuburit, atau teman-teman lagi di rumah aja lagi ngerjain tugas, itu bisa sambil berzikir. Berzikir itu nggak mesti dihafazkan, tapi bisa melalui hati, atau bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya, yang ketiga ada salat malam. Nah, perbanyak salat malam dengan salat tahajud. Jadi kalau misalnya lagi Ramadan itu bukan banyakan tidur ya, apalagi pada saat malam hari, perbanyak sholat di malam hari. Karena ketika dulu Rasulullah SAW itu nggak melewatkan 1 hari itu untuk sholat tahajud.
karena di sholat tahajud itu doa kita itu cepet banget dijabah sama Allah gitu. Jadi perbanyak tahajud ya. Dan terkait sholat malam itu ternyata bukan hanya qiyamul lail saja, ternyata tarawih pun di situ dimaksudkan sebagai sholat malam ternyata teman-teman. Dan ada pun hal-hal yang dilarang bagi teman-teman kita yang masih singgah di rumah apa aja? Iya, nah buat teman-teman yang udah siap nih gitu untuk menikah terutama ya, mengatakan tapi terkendala nih sama COVID-19 ada corona. Oh iya. Terus, atau apa aja sih hal-hal yang dilarang yang sebaiknya dijauhi buat teman-teman singgah? iya, atau bisa dikatakan mungkin dari ilmu juga ya, ilmu sama biaya mungkin ya lagi dicari juga gitu ya buat teman-teman. Nah, yang pertama itu yang harus dihindari ketika Ramadan apalagi itu ketika ikhtilat ya, berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Kalau kita sih udah mahram ya, jadi nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman harus benar-benar jaga jarak minimal 1 meter kali ya. Iya, jadi sebenarnya ikhtilat ini sebenarnya bukan pada saat misalnya nih teman-teman sama ikhwan lagi kumpul kayak gitu. Itu bukan hanya sekadar ketika pertemuan aja, tapi ketika dari WhatsApp. Nah, dari chat-chat yang nggak jelas, misalnya lagi apa nih kamu gitu kan belum halal ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kata Ustaz Salim Afila, pernikahan yang berkah itu terlihat ketika proses menuju pernikahan tersebut. Ya, kalau misalnya di prosesnya kita sudah melakukan hal-hal kemaksiatan yang Allah itu nggak ridho di dalamnya, itu dijamin deh pas menikah itu nggak ada berkah di dalamnya. Nah, dari prosesnya itu kita harus menjaga. Nah, terutama dari ikhtilat itu. Adapun yang kedua adalah menjaga agar hati kita untuk tidak iri. Karena bisa jadi nih di bulan puasa ini, contoh nih, banyak tetangga kita yang kiranya mendapat bantuan, tapi kita nggak mendapat bantuan dari pemerintah misalkan, atau dari lembaga sosial atau lembaga setempat yang itu hanya tetangga kita yang dikasih, sehingga kita iri. Nah, itu harus dijaga juga hatinya agar tidak iri. Apalagi yang masih single gitu, karena yang masih single itu bisa jadi iri juga terhadap orang-orang yang punya pasangan gitu kan. Karena ketika dia iri, otomatis puasanya itu kurang sempurna nantinya. Terus yang ketiga, hindari dari teman-teman melihat hal-hal tentang kemaksiatan ya di televisi, di media sosial. Nah, di media sosial itu emang udah parah banget sih kan, banyak banget video apapun bisa di-upload di sana. Jadi hindari itu. Pokoknya kalau buka hal-hal yang bermanfaat aja, kayak ceramahnya para ustadz gitu kan. Terus pokoknya tentang hafiz Quran segala macam. Pokoknya yang tentang bermanfaat. Dan karena teman-teman, Allah itu melihat kesendirian kita gitu. Kalau misalnya di dalam sendiri kita itu udah bisa menjaga diri kita, insya Allah Allah akan ridho segala sesuatu yang kita kerjakan gitu. Gitu kan Mas? Iya, udah. Apalagi? Ya, mungkin terkait kesendirian.